Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini rasio. Nilai dari Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada September tahun 2022, Gini rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini rasio di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini rasio terus mengalami penurunan. Hingga akhirnya, naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, Gini rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,459. Disusul dengan Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Sedangkan Gini rasio terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hanya sebesar 0,255. Selain Gini rasio, BPS juga mengukur ketimpangan melalui persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pada Maret 2022, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,06%, meningkat 0,3% dibandingkan bulan Maret tahun 2021 yang sebesar 17,76%. Berdasarkan kategori ukuran Bank Dunia, angka tersebut tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dilihat dari jenis daerahnya, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan, yakni sebesar 21,01% di daerah pedesaan dan 17,07% di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Meskipun Indonesia tergolong memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki, supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya, kita semua berharap ketimpangan sosial di Indonesia bisa terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sangat diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat, sehingga ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Ketimpangan sosial ekonomi atau kesenjangan sosial ekonomi sudah menjadi permasalahan sosial di Indonesia.
Hal tersebut terjadi karena semakin sulitnya masyarakat kelas bawah menikmati akses-akses hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan juga merupakan social elevator atau saluran mobilitas sosial bagi seseorang untuk meningkatkan statusnya. Sukses tidak pembangunan di suatu negara juga terletak pada kualitas SDM yang dimiliki. Ada perbedaan yang sangat mencolok berkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang dinikmati masyarakat desa dan kota, meliputi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikannya. Yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan meningkatkan jumlah pengangguran. Faktor yang menyebabkan pengangguran adalah rendahnya kualitas SDM, jumlah angkatan kerja yang tinggi, kurang percaya diri menjadi pencipta lapangan kerja, minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir. Ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena seseorang tersebut malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Jadi dapat ditarik kesimpulannya, kemiskinan terjadi karena faktor intim diri sendiri. Yang keempat, perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan status sosial terjadi karena adanya lapisan atau stratifikasi sosial di masyarakat berdasarkan usia, kekuasaan, kekayaan, serta kualitas pribadi. Contohnya, realisasi sosial di masyarakat menunjukkan ketimpangan berdasarkan perbedaan status sosial. 1. Guru dan majikan. 2. Kualitas lulusan pendidikan SD, SMP, SMA, dan sarjana. 3. Penguasa, tokoh partai politik dan rakyat. 4. Kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang terakhir yaitu infrastruktur yang buruk. Orang yang tinggal di daerah terpencil sulit untuk mengakses barang esensial dari daerah lain. Selain itu, buruknya infrastruktur meningkatkan biaya logistik dan harga barang, membuat daya pembeli orang miskin semakin jatuh. Orang juga tidak mungkin berpindah ke wilayah lain untuk mengejar kesempatan ekonomi yang lebih baik. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian.
Mardotila, Jakarta. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah kondisi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan kelompok antar individu, kelompok, maupun wilayah dalam suatu negara. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan ekonomi terjadi ketika pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan ekonomi, yang pertama, ketimpangan pendapatan, perbedaan penghasilan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kedua, ketimpangan wilayah, perbedaan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga, ketimpangan kesempatan, perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Keempat, ketimpangan antara sektor, perbedaan pendapatan antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Adapun indikator dari ketimpangan ekonomi, yang pertama, koefisien. Gini mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, 0 bagi merata, 1 sama dengan timpang. Distribusi pendapatan perbandingan pendapatan kelompok masyarakat. Tingkat kemiskinan, presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. PDRB per kapita antar wilayah mengukur perbedaan ekonomi daerah. Adapun faktor-faktor dari ketimpangan ekonomi, yang pertama, faktor pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan keterbatasan keterampilan dan produktivitas. Yang kedua, faktor lapangan. Kerjasama kesempatan kerja tidak merata, terutama antar kota dan desa. Ketiga, faktor kepemilikan modal. Kelompok tertentu menguasai modal dan aset ekonomi. Keempat, faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pajak dan subsidi yang kurang tepat sasaran. Kelima, faktor globalisasi. Persaingan global lebih menguntungkan kelompok berpendidikan tinggi. Adapun dampak dari ketimpangan ekonomi. Dampak ekonomi daya beli. Masyarakat rendah, pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Dampak sosial, kesenjangan sosial meningkat, timbul kecemburuan sosial. Politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, potensi konflik sosial. Ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi Indonesia terlihat dari perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, kesenjangan perbedaan antar wilayah, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Adapun upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Yang pertama, pemerataan pendidik wajib belajar beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. 3. Kebijakan fiskal, pajak progresif, subsidi di tepat sasaran. Pemberdayaan ekonomi, pembangunan UMKM, pelatihan keterampilan kerja. Kesimpulan, ketimpangan ekonomi merupakan tantangan besar dalam pembangunan. Jika tidak ditangani, ketimpangan dapat menghambat pertumbuhan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan kewajiban yang adil dan partisipasi semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.